Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 841. Boom. Penyihir iblis dengan paksa menerobos formasi dan jatuh ke tanah. Dia menatap tanda, kuil, yang tergantung di pintu dan mendengus dengan jijik. Begitu kaki depan melangkah ke dalam kuil, penyihir itu terbang lagi, menatap aula kuil dengan alis berkerut. Boom, boom, boom. Suara langkah kaki yang tumpul terdengar, dan 5 sosok tinggi berjalan keluar dari aula, dan mereka ternyata adalah 5 patung suci. Ikonnya hidup. Kelima ikon ini diukir menyerupai 5 orang suci dari keluarga Nian. Berdiri di sana saat ini seperti kebangkitan para orang suci Nian. Wuzong tingkat kedua. Iblis penyihir itu memasang ekspresi sinis di wajahnya. Jika Nian Seng benar-benar datang, maka menurutku aku bukan tandingannya. Tapi jika hanya ada beberapa patung batu, menurutmu apakah mereka bisa menghentikanku? Saat dia berbicara, iblis penyihir itu bergerak dan langsung memukul patung suci di depan. Patung suci itu memiliki kekuatan sekte bela diri tingkat kedua, tetapi bagaimanapun juga patung itu diukir dari batu, dan gerakannya tampak agak lambat. Ledakan. Tinju iblis penyihir bertabrakan dengan tinju ikon di udara, seperti batu yang mengenai telur. Seluruh lengan ikon berubah menjadi puing-puing dan jatuh ke tanah. Ikon tersebut tidak memiliki emosi dan sepenuhnya didorong oleh kekuatan formasi. Satu lengannya patah, dan tinju ikon lainnya mengikuti. Pak. Umo memblokir serangan itu, lalu mengulurkan tangan untuk meraih lengannya dan memutarnya dengan keras. Terdengar bunyi, klik, dan lengan itu terlepas dari tubuhnya. Ikon itu tidak merasakan apa-apa sama sekali. Begitu lututnya ditekuk, tubuhnya melompat dan menendang dada penyihir itu dengan kedua kakinya secara bersamaan. Dengan suara, gedebuk penyihir iblis mundur selangkah. Budidaya Wuzong tingkat kedua memukulnya, tetapi tidak menimbulkan bahaya apapun, tetapi membuatnya marah. Kamu hanya pecahan batu, tapi kamu berani bersaing denganku. Penyihir iblis meraung dengan marah, mengangkat kakinya dan menendang, menghancurkan kedua kaki patung suci itu menjadi beberapa bagian. Patung suci yang telah kehilangan anggota tubuhnya masih tidak melupakan tugasnya. Ia menggulingkan tubuhnya di depan kaki penyihir dan memukulnya dengan kepalanya. Mencari kematian. Penyihir iblis itu mundur, menghancurkan kepala ikon itu, dan pada saat yang sama mengakhiri kehidupan ikon itu sepenuhnya. Serangan dari 4 patung suci lainnya terjadi setelah 2 serangan, penyihir dan iblis kehilangan kesabaran. Mereka tiba-tiba mundur dan mundur. 4 bola kabut hitam seukuran buah persik mengembun di antara tangan mereka, dan kemudian 4 bola kabut ditembakkan satu sama lain. Memukuli patung suci itu. Boom, boom, boom. 4 ledakan terdengar, dan keempat patung suci hancur berkeping-keping. Penyihir itu mencibir, batu hanyalah sebuah batu, tidak ada gunanya. Setelah mengatakan itu, penyihir iblis melangkah ke dalam kuil lagi, dan setelah melihat sekeliling beberapa saat, dia mendarat di lantai. Kalian adalah sekelompok tikus bau yang hanya tahu cara bersembunyi. Lihat apakah aku tidak menggalimu satu persatu dan mengupas kulitmu. Penyihir iblis berteriak sinis, mengangkat tangannya untuk menembakkan bola kabut hitam ke tanah. Terjadi ledakan, boom. Tanah terguncang akibat gempa dahsyat, namun setelah kabut hitam menghilang, tanah masih datar tanpa kerusakan apapun. Alis penyihir iblis menegang, terlihat sangat tidak senang, dan dia mengembunkan bola kabut sebesar bola dan melemparkannya ke tanah. Ledakan. Kali ini tanah berguncang lebih keras, tapi masih gagal menembus batasan pertahanan di sini. Wajah iblis penyihir berubah suram, dan dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan aura iblis penyihir dengan cepat mengembun di antara kedua tangannya. Di dunia rahasia bawah tanah. Anak-anak keluarga Nian tenggelam dalam kesedihan atas kematian nenek Nian, ketika mereka tiba-tiba menyadari getaran di atas kepala mereka, dan mereka semua melihat ke atas. Titik. Itu sang penyihir, dia menemukan kita. Teriak seseorang dengan panik. Yang terjadi selanjutnya adalah getaran yang lebih jelas dari sebelumnya, disertai dengan suara guntur, membuat murid keluarga Nian yang lemah semakin gugup. Jangan panik, dia baru saja menemukan tempat ini, dia mungkin tidak bisa membuka batasan dunia rahasia. Sebagai orang paling berkuasa di keluarga Nian saat ini, semua orang segera menjadi tenang setelah Nian Zong berbicara. Nian Yu melayang ke depan dengan pedang Hongli di tangan, melirik ke pintu masuk alam rahasia, lalu kembali ke keluarga Nian dan bertanya, jika iblis penyihir melanggar batasan dan datang ke sini, apakah kamu bersedia bertarung? Bersamaku sampai akhir. Orang-orang mungkin merasa panik, tetapi tidak ada rasa takut. Bahkan seorang anak berusia 3 tahun mengangkat pedang kecil di tangannya dan berteriak dengan keras, ya. Lawan para penyihir dan iblis sampai akhir dan pertahankan tanah air kita sampai mati. Orang-orang mengangkat tangan dan berteriak. Saya tidak tahu apakah paduan suara semua orang berpengaruh, atau apakah penyihir iblis benar-benar tidak punya cara untuk melanggar batasan, jadi suasana hening sejenak. Tepat ketika semua orang mengira para penyihir dan iblis telah pergi, mereka mendengar ledakan yang keras, dan kemudian puing-puing yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari atas kepala mereka, matahari bersinar dari luar, dan diikuti dengan suara yang aneh. Terjadilah ledakan. Penyihir itu melompat turun dari atas, mencemooh semua orang, matanya tertuju pada tubuh nenek Nian dan dia mendengus dengan nada menghina, aku masih ingin membunuh wanita tua itu dengan tanganku sendiri, tapi aku tidak menyangka dia memahamiku terlebih dahulu. Namun, meskipun kamu mati, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Saat dia berbicara, dia menembakkan aliran energi sihir ke tubuh nenek Nian. Jangan sentuh ibu mertua. Nian Yu terbang dan mencoba yang terbaik untuk menyerang roh penyihir itu. Terdengar suara, bang.
Dibandingkan dengan Wumo, tingkat kultivasi Nian Yu terlalu rendah, dan dia langsung dikeluarkan. Melihat energi sihir hendak mengenai nenek Nian, dua sinar pedang menyerang, bekerja sama untuk memotong roh sihir. Wajah penyihir itu menjadi gelap, matanya tertuju pada Nian Zong dan Nian San, dan dia mencibir, Wuzong tingkat kedua atau sampah Wuzong tingkat pertama berani menunjukkan pedangnya di depanku, pergilah ke neraka. Dua aura sihir menyerang Nian Zong dan Nian Shan seperti ular naga. Kami berdua yang abadi menahannya, tolong bawa yang lain segera keluar dari sini. Nian Zong berteriak pada Nian Yu, lalu dia dan Nian San masing-masing mengayunkan pedang mereka untuk menyerang Wuki. Bang bang. Nian Zong sedikit lebih baik dan nyaris tidak berhasil menerima serangan dari penyihir iblis. Nian San, yang sedikit lebih lemah, terkena energi sihir dan kehilangan salah satu lengannya. Ekspresi Nian Yu menjadi sangat jelek, dia ingin melawan penyihir itu sampai mati, dan dia tidak akan pernah menyesalinya bahkan jika dia kehilangan nyawanya. Tugas orang suci menyuruhnya untuk tidak melakukan itu. Dia harus hidup dan memimpin anak-anak keluarga Nian untuk bertahan hidup. Semuanya, ikuti aku. Teriak Nian Yu, mencoba memimpin semua orang untuk melarikan diri dari tanah suci. Mau pergi? Tidak mungkin. Wumo mencibir dan melepaskan semburan penyihir Qi, ingin membunuh Nian Yu terlebih dahulu. Nian Yu berdiri di sana tanpa bersembunyi. Di belakangnya ada anak-anak keluarga Nian, termasuk anak-anak yang baru berusia beberapa tahun. Jika dia mundur, serangan iblis penyihir akan melukai orang-orang di belakangnya. Nian Yu menahan napas, menghabiskan seluruh energi sebenarnya dari pedang, dan mencoba yang terbaik untuk menebas energi sihir yang masuk. Blokir, saya harus memblokir pukulan ini. Nian Yu mengertakkan gigi. Ledakan. Energi penyihir yang masuk terpotong-potong oleh energi pedang. Nian Yu tampak sedikit terkejut pada awalnya, lalu berbalik dan berteriak kegirangan, Tuan. Bab 842. Lian melayang di samping Nian Yu, mengangguk ringan untuk memberi isyarat agar dia tidak gugup, lalu menatap Wumo. Wuzong tingkat kedua. Ekspresi iblis penyihir itu penuh dengan penghinaan. Lian berbalik dan menatap nenek Nian, yang baru saja meninggal. Dia menghela nafas diam-diam dan berkata kepada penyihir itu, apakah kamu berani berduel denganku? Kamu hanya ingin menantangku. Wumo mendengus dengan nada menghina. Lian tidak membuang waktu, melompat dan berlari menuju pintu masuk alam rahasia yang hancur, sambil berteriak, ikutlah denganku jika kamu berani. Wumo juga tidak bodoh. Dia tahu Lian ingin memancingnya keluar agar keluarga Nian bisa pergi. Coba makan telapak tanganku dulu. Wumo memblokir pintu masuk dan mengulurkan tangan untuk meraih Lian. Berdengung. Cahaya kemasan datang. Penyihir iblis menyadari sesuatu yang aneh dan buru-buru menarik tangannya kembali, tapi cahaya kemasan masih menembus telapak tangannya. Lian menggerakkan jarinya sedikit, dan cahaya kemasan itu ditarik. Itu adalah harta karun Buddha Vajra. Sebuah lubang dibuat di tangan raksasa iblis penyihir, tapi tidak ada darah yang keluar. Sebaliknya, lubang itu terbungkus dalam kabut penyihir tebal, dan sembuh seperti sebelumnya dalam sekejap mata. Sungguh kemampuan penyembuhan diri yang kuat. Hati Lian sedikit tenggelam, tapi tanpa jeda apapun, dia langsung melompat dari pintu masuk kuil. Seluruh kuil telah dihancurkan oleh penyihir dan setan, hanya menyisakan reruntuhan ubin. Panggilan. Cahaya penyihir melonjak segera setelah Lian, iblis penyihir itulah yang mengejarnya. Wumo awalnya tidak berniat berduel dengan Lian, tapi pukulan Lian barusan membuatnya marah, jadi dia mengusirnya. Lian merasakan seseorang keluar, dan tanpa menoleh ke belakang, dia menggunakan metode meringankan dirinya sendiri dan terus berlari ke depan. Kemana harus lari? Sang penyihir iblis langsung terbang dan menembakkan bola iblis penyihir ke udara menuju Ang Li. Lian menjelma menjadi dua dan berhasil menghindari serangan bola penyihir. Teknik pemisahan bayangan Nian Jia, apakah kamu juga dari Nian Jia? Kalau begitu aku tidak akan bisa menahanmu lebih lama lagi, pergilah ke neraka. Petik 2. Tubuh Wumo bergoyang, dan sosok tambahan muncul. Kedua Wumo memegang pedang Wumo dan menebas kedua Lian pada saat yang bersamaan. Lian bertransformasi dari satu menjadi dua dan kemudian dua menjadi empat, meninggalkan dua klon untuk menghadapi penyihir dan iblis, sementara dua sosok lainnya terus berlari ke depan. Ledakan. Tanah dipotong dengan pedang besar, dan dua klon Lian tidak berubah menjadi apapun. Sosok yang ditransformasikan oleh iblis penyihir sepertinya tidak dapat bertahan lama. Setelah satu pukulan, itu berubah menjadi kabut dan kembali ke iblis penyihir. Berhenti. Penyihir iblis terus mengejarnya. Lian menggunakan teknik pemisahan bayangan di sepanjang jalan untuk berhasil memancing penyihir dan iblis keluar dari Nian Jiazuang, dan berhenti di hutan pegunungan yang menjadi reruntuhan oleh peluru artileri. Ledakan. Begitu dia berhenti, Ang Li langsung menggunakan palu kayu dan ikan kayu untuk melakukan serangan sonik terhadap iblis penyihir. Penyihir iblis tertangkap basah dan jatuh dari udara ke tanah setelah terkena gelombang suara. Saat Ang Li melakukan serangan sonik keduanya, penyihir iblis menembakkan bola iblis penyihir. Terjadilah ledakan. Bola ajaib itu meledak, mengirimkan gelombang suara ke segala arah. Dengan suara, Wumo mengambil kesempatan itu untuk maju dan mengulurkan tangan untuk meraih bagian vital Lian. Lian mengambil kembali palu kayu dan ikan kayunya, dan menghadapinya dengan pedang hijau sebagai gantinya. Retakan. Penyihir iblis meraih pedangnya, dan kabut hitam berenang di sepanjang pedang seperti ular. Kemudian terdengar suara pop, dan pedang hijau itu berubah menjadi beberapa bagian. Ekspresi Lian menjadi gelap. Sejak pedang lembut dipromosikan menjadi pedang hijau, itu selalu menjadi senjata ampuh baginya untuk membunuh klan penyihir. Cek, cek. Monster penyihir itu tertawa, dan sambil menghancurkan pedang hijau itu, dia mengayunkan pedang penyihir itu dengan tangannya yang lain dan menebas Lian.
Begitu Lian bergerak, dia mundur puluhan meter ke belakang. Tiba-tiba dia merasakan angin kencang datang dari belakang. Saat jari kakinya menyentuh tanah, dia menggunakan langkah halus untuk bergerak ke samping. Terjadilah ledakan. Sebuah pedang hitam menghantam tanah, menciptakan luka sepanjang lebih dari 30 meter. Penyihir iblis lain muncul di belakang Ang Li. Iblis penyihir tidak akan pernah bergerak secepat itu. Iblis penyihir yang menyerang dari belakang adalah tiruan yang dilepaskan saat bola iblis penyihir meledak. Ia berputar di belakang Ang Li dan ingin menyerang secara diam-diam, tapi ternyata itu salah perhitungan. Pedang lampu hijau dihancurkan. Lian tahu bahwa senjata biasa tidak bisa melawan penyihir dan iblis. Selain itu, tingkat kultivasi lawan 2 tingkat lebih tinggi dari miliknya, jadi dia harus menggunakan harta Buddha. Melihat iblis penyihir datang ke arahnya lagi, Ang Li tanpa basa-basi memukul Vajra tersebut. Kapan? Pedang iblis penyihir menyerang Vajra, membuat Vajra terbang menjauh, tapi pedang itu juga dipatahkan menjadi dua oleh Vajra. Namun, pedang iblis penyihir awalnya diubah menjadi energi sihir. Pedang iblis penyihir yang terputus berubah menjadi energi sihir dan dikembalikan ke keadaan semula dalam sekejap. Jika Anda ingin mengalahkan penyihir iblis, Anda harus mematahkan kemampuannya untuk memperbaiki. Lian menggunakan teknik bayangan terbelah untuk membuat 3 klon, 2 diantaranya menggunakan Vajra, palu kayu, dan ikan kayu untuk menyerang, dan yang lainnya memegang mangkuk dengan satu tangan. Mangkuk ini adalah harta Buddha ketiga milik Lian. Penyihir iblis sangat kuat dan dengan cepat menghancurkan 2 klon Lian lainnya. Pada saat ini, Lian melemparkan mangkuk di tangannya ke udara. Ekspresi sang penyihir iblis menjadi gelap, seolah-olah dia menyadari kekuatan mangkuk itu, dan benar-benar menarik diri dan mencoba mundur. Sayangnya, itu agak terlambat. Mangkuk itu mengirimkan kekuatan hisap tak terlihat yang menghentikan iblis penyihir itu pergi, dan menyedot aura penyihir yang mengelilinginya satu persatu. Penyihir iblis menyadari bahwa energi sihir di tubuhnya berkurang, dan dia ketakutan. Dia berteriak, "Kamu bajingan, apa yang kamu lakukan? Apa-apaan? Harta karun Buddha ini khusus digunakan untuk menahan kalian para monster dan monster." Lian mengutuk, tapi tanpa penjelasan apapun, dia menggunakan teknik pemisahan bayangan lagi. Berbeda dari sebelumnya, klon yang dilemparkan kali ini semuanya terwujud, dan semuanya terluka. Inilah alasan mengapa metode pernapasan pamungkas Nianjia digunakan. 8 Lian memancarkan cahaya keemasan pada saat yang sama, melantunkan mantra tanpa suara di mulut mereka, menggunakan gerakan pertama telapak tangan Tathagata, dan cahaya Buddha pertama kali muncul. Cahaya keemasan berkumpul di depan 8 Lian, terkondensasi menjadi 8 telapak tangan Buddha, dan kemudian menyerang penyihir dan iblis di tengah pada saat yang bersamaan. Penyihir iblis sedang ditahan oleh harta Buddha, dan Lian menggunakan telapak tangan Tathagata untuk menyerang, hanya untuk membunuhmu saat kamu sakit. Iblis penyihir tidak bisa mengelak dan hanya bisa bertahan dengan seluruh kekuatannya. Armor penyihir di permukaan tubuhnya melebar lapis demi lapis, mencoba menerima serangan ini dengan paksa. Ledakan. 8 telapak tangan Buddha menghantam penyihir dan iblis pada saat bersamaan, mengeluarkan suara yang menggemparkan. Penyihir iblis meremehkan kekuatan telapak tangan Tathagata. Setelah terkena telapak tangan Buddha, baju besi penyihir di tubuhnya hancur berkeping-keping, dan 8 telapak tangan Buddha langsung mengenai tubuhnya. Penyihir iblis itu menjerit kesakitan, dan tubuhnya roboh karena kekuatan besar yang dipadatkan oleh 8 telapak tangan Buddha, berubah menjadi 5 kelompok aura penyihir dengan ukuran berbeda dan mencoba melarikan diri. Begitu 5 kelompok energi sihir muncul, mangkuk emas tiba-tiba bergerak, berteleportasi ke langit di atas energi sihir, dan langsung menyedot 5 kelompok energi sihir. Tujuan utama Lian menggunakan mangkuk itu juga untuk mencegah tindakan ini, dan sekarang dia berhasil. Sambil meletakkan kembali mangkuk di tangannya, Lian melihat ke dalam dan melihat 5 sosok kecil yang terkondensasi dari 5 kelompok energi sihir. Mereka adalah 5 iblis penyihir Wu Potian. Bab 843. Berdengung. Mangkuk itu mulai bergetar hebat begitu jatuh ke tangan Lian. Kelima penyihir dan iblis di dalamnya sangat gelisah dan bahkan mencoba melarikan diri. Lian mencibir, diam-diam melafalkan ajaran Buddha, dan cahaya kemasan muncul di tangannya untuk menutupi mulut mangkuk. Getaran mangkuk berhenti. Ketika Lian membuka tangannya, tidak ada apa-apa di dalamnya, dan kelima penyihir dan iblis itu musnah seluruhnya. Menguasai. Nian Yu datang bersama Nian Zong dan Nian San yang terluka, ingin membantu Lian. Ketika dia sampai di sini, dia menemukan bahwa Lian adalah satu-satunya. Di mana penyihir iblis itu? Aku sudah membunuhnya. Jawab Lian. Apakah kamu benar-benar membunuh iblis penyihir itu? Nian Zong bertanya dengan tidak percaya. Nian San mengerutkan kening dan menatap Lian, bertanya-tanya bagaimana Lian, yang hanya Wuzong tingkat kedua, membunuh para penyihir dan iblis dari Wuzong tingkat keempat. Nian Yu berteriak kaget, karena tuanku berkata untuk membunuh iblis penyihir, maka tentu saja dia akan dibunuh. Kamu tidak perlu meragukannya. Beraninya kami meragukan pamanku. Nian Zong menyadari bahwa dia sudah kehilangan kesabaran dan segera meminta maaf. Apa yang terjadi selanjutnya jauh lebih sederhana. Tanpa dukungan para penyihir dan iblis di Pulau Nianjia tidak perlu takut. Mereka semua dibunuh oleh orang-orang Nianjia sebelum gelap. Keesokan harinya, keluarga Nian mengkremasi anak-anak keluarga Nian yang tewas dalam perang dan ibu mertua Nian bersama-sama, dan menebarkan abunya ke laut. Di karang, Lian dan Nian Yu berdiri berdampingan. Xiao Yu, apakah kamu benar-benar berencana membawa semua orang di keluarga Nian pergi dari pulau ini? Lian bertanya dengan suara yang dalam, mengetahui bahwa keluarganya harus membayar terlalu banyak untuk mempertahankan pulau ini.
Lian awalnya mengira keluarganya akan membangun kembali rumah mereka di sini, namun dia tidak menyangka bahwa Nian Yu baru saja menemukannya dan berkata bahwa dia akan membawa orang-orang keluarga Nian pergi dari pulau ini. Ya, Guru. Saya sudah mengira bahwa kemunduran keluarga Nian dari masa jayanya hingga saat ini adalah karena keluarga Nian sudah terlalu lama meninggalkan dunia. Pedang Hongli dari keluarga Nian adalah pedang yang membunuh iblis dan membasmi iblis. Warna badan pedang diwarnai merah dengan darah nenek moyang kita. Kita harus bertarung dengan gagah berani seperti nenek moyang kita, daripada bersembunyi di pulau terpencil. Saya juga mendiskusikan masalah kepergian saya dengan beberapa tetua keluarga Nian, dan mereka semua setuju dengan keputusan saya. Petik 2. Nian Yu berkata dengan wajah serius. Setelah ibu mertuanya meninggal, dia menjadi dewasa dalam sekejap dan mengambil tanggung jawab seluruh keluarga di usia muda. Lalu kamu mau kemana? Lian bertanya lagi. Nian Yu menjawab, saya belum memutuskan lokasi spesifiknya, tapi saya sudah membuat rencana untuk membuat jejak kaki keluarga Nian tersebar lagi di seluruh dunia. Dalam waktu dekat, dimanapun penyihir dan setan muncul, anggota keluarga kami akan berada di sana. Petik 2. Lian menoleh untuk melihat ke arah Nian Yu, yang wajahnya masih sedikit kekanak-kanakan. Dia dan Nian Jia lebih seperti pengkhotbah pertapa, yang berdedikasi untuk melahap sisi gelap dunia. Keluarga Nian menyebut Lian sebagai paman mereka, namun Lian tidak suka mencampuri keputusan keluarga Nian. Setiap orang mempunyai prinsip dan lintasan hidupnya masing-masing, selama dia belajar bahwa itu benar. Baiklah, Guru, saya harap Anda sukses. Jika Anda mengalami kesulitan, ingatlah untuk datang kepada saya. Lian berkata dengan nada seorang penatua. Ya. Nian Yu berbalik menghadap Lian, berlutut di tanah dan bersujud, mengucapkan selamat tinggal. Lian meninggalkan pulau Nianjia terlebih dahulu, dan King Kong juga tinggal bersama Nian Yu. Karena kekuatan Nian Yu saat ini masih terlalu lemah, King Kong dapat melindunginya hingga ia benar-benar dewasa. Setengah bulan kemudian, seorang pria yang mengenakan t-shirt dan jeans muncul di jalanan Los Angeles. Itu adalah Ang Li yang telah kembali dari pulau Nianjia. Lian pertama kali pergi ke kota Huaguo. Dia sudah 2 tahun tidak ke sana, tetapi tidak banyak perubahan di sini, kecuali sekolah seni bela diri jenggot sudah tidak ada lagi. Sekolah seni bela diri jenggot yang asli telah diubah menjadi supermarket kecil, dan orang yang menyortir rak di supermarket adalah Lisan. Lian sangat senang melihat teman lamanya, tapi tidak menyapanya. Bisa dimaklumi jika Lian meninggalkan Huzi. Hal itu pasti diatur oleh Hu Jing untuk mencegah Huzi terlibat dalam jiwa naga. Alasan mengapa Lian tidak menyapa Lisan juga sangat sederhana. Merupakan berkah menjadi orang biasa, tapi akan sangat merepotkan jika terlibat dengan orang seperti dia. Toko mie 10 mangkuk masih ada, tapi pelayan di depannya telah berubah, dan dia tidak mengenali Lian. Lian makan semangkuk mie di tempatnya duduk ketika pertama kali datang ke sini. Dia memikirkan masa lalu sebentar dan kemudian meninggalkan toko mie dan Hua Guosheng. Kemudian Lian pergi ke industri surat kabar Sanling. Koran Sanling sepertinya sama seperti sebelumnya, tidak ada yang berubah. Ketika dia kembali ke sini, Lian tidak ingin membuat khawatir siapapun, dia terutama ingin melihat apakah ada berita tentang Xiao Yue. Tepat ketika Lian hendak pergi, roh bulan yang cerdas dari seluruh bangunan muncul. Melihat inkarnasi Xiao Yue, Lian menunjukkan senyuman pahit di wajahnya. Lama tidak bertemu. Yue Ling tampak sangat senang bertemu Lian lagi. Apakah ada berita tentang dia? Lian bertanya. Aku sangat menyesal, Xiao Yue belum melakukan kontak apapun denganku, yang membuatmu kecewa. Oh, Lian memang sedikit kecewa. Dia berpikir sejenak dan bertanya, apakah ada yang datang menemuiku saat aku pergi? Yue Ling menjawab, agen federal datang menemui Anda ketika Anda baru saja pergi dan berkata bahwa kapanpun, segera setelah Anda kembali, Anda akan menemukannya. Agen federal seharusnya mengacu pada Chon. Dia tidak menyapanya ketika meninggalkan Los Angeles. 2 tahun telah berlalu. Tidak peduli apa yang Chon ingin lakukan padanya, itu tidak menjadi masalah sekarang. Apakah ada orang lain? Lian bertanya. Yue Ling menjawab, seorang wanita datang menemuimu 3 hari yang lalu, tapi dia tidak meninggalkan nama atau informasi kontaknya. Dia hanya mengatakan kamu dapat menemukannya. 3 hari yang lalu. Lian sedikit terkejut. Siapa yang tahu dia akan kembali? Atau itu hanya kebetulan? Seperti apa rupa wanita itu? Lian bertanya. Sepertinya begini. Yue Ling berpura-pura, dan tubuh serta wajahnya berubah menjadi wanita lain. Angi. Ang Li sangat terkejut, itu adalah penembak jitu Rusia. Saat saya melihat Angi Lian, saya teringat pada Maya Jing Xingxingnu, mereka berdua sedang bersama. Terakhir kali mereka bertemu, Lian memberinya Maya Kristal. Alasan mengapa dia datang menemuinya kali ini mungkin terkait dengan Maya Kristal Stargirl. Lian tidak ingin mendapat masalah, tetapi karena ada alien yang terlibat, dia merasa perlu pergi ke sana. Setelah menyapa Yue Ling, Lian meninggalkan gedung dan segera muncul di depan rumah sewa tempat dia terakhir kali bertemu Maya Jing Xingxing. Dia mengulurkan tangan dan mengetuk pintu. Tidak ada yang membuka pintu, tapi pintu di belakangnya terbuka. Di sini, terdengar sebuah suara. Lian menoleh ke belakang dan melihat Anji berdiri di belakangnya. Dia melihat sekeliling dengan gugup lalu memanggil dirinya sendiri. Senang sekali kamu datang. Jika kamu belum muncul, aku akan sendirian malam ini. Tolong bantu saya. Bisakah kamu memberitahuku apa yang terjadi pertama kali? Lian bertanya dengan ragu. Dia dibawa pergi. Kata Angi cemas. Bab 844. Gadis bintang kristal Maya ditangkap. Lian tampak sedikit terkejut, lalu berkata, jangan khawatir, mari kita mulai dari awal.
Anji menghela nafas lega dan berkata, seseorang memasang jebakan untuk Putri Qianlan, membuatnya berpikir bahwa teman-temannya ada di sini. Akibatnya, kami disergap ketika kami sampai di sini, dan Putri Qianlan ditangkap. Putri Qianlan seharusnya menjadi Maya Crystal Stargirl. Melihat perkataan Anji yang masih membingungkan dan tidak diungkapkan dengan jelas sama sekali, Lian bertanya, dia ditangkap oleh siapa dan di mana dia ditangkap. Ada di taman tidak jauh dari sini. Mereka semua memakai jas hitam dan kacamata hitam. Saya tidak tahu siapa mereka, tapi mereka punya cara untuk menahan Putri Qianlan agar Putri Qianlan tidak bisa menggunakan kekuatannya. Petik 2. Jawab Angi. Jas hitam dan kacamata hitam, bukankah ini tipikal pria berbaju hitam? Mungkinkah itu agen pemerintah? Bukan tidak mungkin agen pemerintah turun tangan dan menangkap alien tersebut. Lian memilah pikirannya dan bertanya, baru saja kamu bilang kamu berencana untuk bertindak sendiri, jadi kamu tahu di mana Putri Qianlan ditahan. Anji mengangguk dan menjawab, ada di pabrik biofarmasi di pinggiran kota. Beberapa jam kemudian, Lian dan Anji tiba di pabrik biofarmasi yang berbatasan dengan pegunungan. Hubungan antara Anji dan Putri Qianlan luar biasa. Dalam pandangan Ang Li, Anji lebih seperti pelayan Putri Qianlan di bumi. Faktanya, Anji adalah seorang anak yatim piatu yang ditelantarkan karena sakit ketika ia masih sangat muda. Putri Qianlanlah yang menemukan dan menyelamatkan hidupnya. Setelah itu, Anji diasuh oleh Putri Qianlan. Dari sudut pandang ini, Anji dan Putri Qianlan lebih memiliki hubungan ibu anak. Seringkali Putri Qianlan merasa tidak nyaman untuk melapor, jadi semua masalah diserahkan kepada Anji untuk ditangani, dan Anji adalah juru bicara Qianlan. Singkatnya, hubungan keduanya sangat dalam. Putri Qianlan memberi Anji semacam kekuatan penginderaan, yang dapat merasakan keberadaan pihak lain meskipun jaraknya ribuan mil. Pria berbaju hitam menggunakan batasan pada Putri Qianlan, mencegahnya menggunakan kekuatan bintang kristal maya, namun hal itu tidak menghalangi Anji untuk merasakan Putri Qianlan. Dengan kata lain, pria berbaju hitam sengaja menghilangkan item ini untuk menarik lebih banyak bintang kristal maya. Anji berpakaian seperti penembak jitu, sedangkan Ang Li mengamati dengan teleskop. Pintu pabrik farmasi di seberangnya ditutup, dan ada penjaga bersenjata yang menjaga pintunya. Pintunya dijaga ketat dan lebih mirip benteng. Bagaimana rencanamu untuk masuk? Lian bertanya sambil meletakkan teleskopnya. Meskipun Anji adalah penembak jitu yang hebat dan dapat menembak beberapa penjaga, mustahil untuk menerobos. Anji menjawab, Putri Qianlan memberiku kekuatan yang bisa membuat orang tertidur dalam jarak 100 meter, tapi tidak lebih dari 100 meter. Jika Anda bertemu seseorang dengan kekuatan mental yang sangat kuat, tidak ada yang dapat Anda lakukan. Petik 2. Jadi kamu berencana untuk memaksa masuk? Lian bertanya. Ya, jawab Angi, dia benar-benar berencana untuk memaksa masuk. Lian berpikir sejenak dan berkata, aku punya ide yang lebih baik. Setelah itu, dia membisikkan beberapa kata di telinga Anji. Setelah mendengar ini, Anji mengangguk dan berkata, baiklah, saya akan melakukan apa yang Anda katakan. Beberapa menit kemudian, Lian bersembunyi di pohon besar, menyembunyikan napas dan menunggu. Angi melihat melalui teropong dan menembak ke arah penjaga di seberang. Tembakannya sedikit melenceng, bukan mengenai jantung, melainkan mengenai bahu. Penjaga tersebut terjatuh dari tembok setelah ditembak, dan penjaga yang tersisa segera mendesak ke belakang bunker. Pah, pah. Anji melepaskan beberapa tembakan lagi, semuanya membentur batu. Berdengung. Sebuah drone kecil terbang keluar dari pabrik farmasi untuk melakukan pengintaian udara. Lian mengetahui bahwa drone jenis ini memiliki probe energi panas, jadi dia memerintahkan Anji untuk menembak jatuhnya sebelum lawan bisa mendekat. Mencicit. Pintu pabrik farmasi terbuka, dan dua anjing hitam besar melompat keluar dari dalam, diikuti oleh selusin penjaga bersenjata lengkap. Guk-guk. Anjing hitam besar itu berlari ke arah Anji. Anji sangat panik dan menembak seekor anjing hitam hingga mati, namun seekor anjing hitam lain sudah lebih dulu menerkamnya dan menggigit lengannya. Dia tidak punya pilihan selain mengeluarkan pistolnya dan menembak anjing hitam itu 2 kali, lalu bangkit dan lari. Papa. Lebih dari selusin penjaga melepaskan tembakan untuk mengejar. Para penjaga hanya menemukan Anji, namun tidak menyadari keberadaan Lian. Mereka tidak mengetahui bahwa ketika mereka bergegas ke bawah pohon, saudara yang berjalan di ujung itu pingsan. Itu seorang wanita. Bawa dia kembali dan bicarakan hal itu. Anji gagal melarikan diri dan diikat oleh penjaga dan dibawa ke pabrik farmasi. Lian telah berganti pakaian menjadi penjaga dan mengikuti mereka ke pabrik farmasi. Angi diantar ke sebuah kantor, dan beberapa menit kemudian seorang pria kulit hitam yang mengenakan jas hitam dan kacamata hitam muncul di kantor. Aku tahu kamu adalah wanita dengan Maya Crystal Stargirl. Pria berbaju hitam itu memandang Anji dan berkata, aduh. Anji meludahi pria berbaju hitam itu dan berteriak penuh emosi. Cepat lepaskan Putri Qianlan, atau aku akan membunuhmu. Pria berbaju hitam itu diludahi, tapi dia tidak marah. Dia mengeluarkan sapu tangannya dan menyekanya, dan berkata dengan senyuman di wajahnya, sepertinya kamu memiliki hubungan yang sangat baik dengan gadis Maya Crystal Star itu. Saya harap Anda sama pentingnya baginya dengan memberitahu dia di mana bola Maya berada. Kamu sedang bermimpi. Bola kristal Maya adalah sumber energi bagi orang-orang bintang Maya, dan Putri Qianlan tidak akan pernah memberikannya kepada Anda. Petik 2. Teriak Angi. Kalau begitu, aku minta maaf. Pria berbaju hitam itu mencibir dan memerintahkan melalui komunikator, bawa wanita ini kemari. Lian telah berdiri di luar. Ketika dia melihat dua pria berpakaian hitam datang, dia sedikit mengernyit, tapi dengan tenang membantu mereka membuka pintu. Pria berbaju hitam itu membawa Anji pergi.
Begitu Lian mengikutinya dan mengambil 2 langkah, dia membangkitkan kewaspadaan pria berbaju hitam. Kamu tidak harus mengikuti kami. Pria berbaju hitam itu berbalik dan berteriak. Ya, jawab Lian, tapi dia sudah meninju satu persatu, menjatuhkan 2 pria berbaju hitam yang sedang memegang Anji, dan kemudian mencengkram leher pria ketiga berbaju hitam. Alarm berbunyi. Lian mengangkat kepalanya dan melirik ke kamera pengintai di langit-langit. Dia tahu bahwa seseorang telah melihat lokasi penyerangannya, tapi dia tidak terlalu memperhatikannya. Bahwa kami menemui wanita bintang kristal maya. Saya menyarankan Anda untuk menyerah, Anda tidak bisa melarikan diri. Pria berbaju hitam itu mengancam. Lian mengeluarkan belati dan menikam bahu pria berbaju hitam itu, dan berkata dengan dingin, jika kamu terus berbicara omong kosong, aku akan membunuhmu. Anji juga melepaskan diri dari tali saat ini, mengeluarkan pistol dari pria berbaju hitam dan berkata kepada Ang Li, saya dapat merasakan bahwa Putri Qianlan ada di depan. Jika ingin menuju tempat di mana Putri Qianlan dipenjara, harus melewati ruang terbuka yang luas. Begitu Lian dan Anji tiba di sini, mereka dikepung oleh ratusan penjaga bersenjata lengkap. Selain pengawal, 2 kendaraan lapis baja juga diberangkatkan. Angkatan bersenjata yang begitu kuat, yang mengatakan bahwa ini adalah pabrik farmasi, adalah keyakinan hantu. Bersambung.